2, 3, come on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Amri Channel. Gimana kabarnya teman-teman yang nunggu pengumuman SKD? Gak usah deg-degan ya teman-teman. Soalnya lulus enggaknya udah ada jatahnya sendiri-sendiri. Intinya kalau yang kemarin merasa lulus SKD, teman-teman jangan bosan-bosan untuk terus belajar materi-materi SKB supaya nanti ketika teman-teman masuk SKB, teman-teman tinggal persiapan sedikit lagi. Oke, teman-teman, di sini saya akan masih melanjutkan pembahasan soal-soal SKB yaitu guru SD, lanjutan dari part 2 kemarin. Tapi sebelumnya teman-teman yang baru masuk ke channel saya, yang belum subscribe silahkan subscribe. Kemudian yang udah subscribe silahkan teman-teman share ke teman-teman yang lain supaya videonya bermanfaat dan tentunya supaya saya lebih semangat lagi untuk membuat video-video terbaru selanjutnya. Oke, langsung ke pembahasan soal. Nomor 1. Upaya guru dalam memberikan kesempatan kepada siswa untuk merefleksikan pengalaman belajar yang telah dialami yang paling optimal adalah dengan cara A. Guru memberikan tes atau pekerjaan rumah setiap akhir pelajaran. B. Guru menggunakan pertanyaan terarah maupun pertanyaan bersifat penelusuran saat pembelajaran berlangsung. C. Guru mewawancarai tiap siswa tentang capaian atau masalah belajar yang dihadapi siswa dalam belajar. Dan D. Guru menugaskan siswa untuk menuliskan kesulitan siswa dalam belajar. Oke teman-teman, silahkan di pause dulu kira-kira jawabannya yang mana. Kalau udah, jawaban yang tepat yaitu B. Guru menggunakan pertanyaan terarah maupun pertanyaan bersifat penelusuran saat pembelajaran berlangsung. Oke teman-teman, jadi di sini yang ditanyakan itu upaya guru dalam merefleksikan pengalaman belajar siswa yang paling optimal. Jadi untuk A ini guru memberikan tes atau pekerjaan rumah itu bagus juga, cuman ini nggak optimal ya teman-teman karena sifatnya ini pekerjaan rumah. Jadi di rumah itu kan nggak tahu kita murid itu cara mengerjakannya gimana. Apakah ngelihat materi langsung atau mungkin diajarin sama orang tuanya. Jadi ini nggak bisa mengetahui kemampuan murid secara langsung. Untuk yang C, guru mewawancarai tiap siswa, ini juga kurang tepat ya teman-teman. Soalnya tiap siswa ya, kalau siswanya sedikit, kalau siswanya banyak kan nggak optimal berarti. Kemudian yang D itu juga sama ya teman-teman, nggak bisa optimal. Jadi jawaban yang tepat yaitu B. Nomor 2. Upaya merancang pengayaan bagi peserta didik yang mencapai ketuntasan belajar optimal tampak dalam kegiatan guru sebagai berikut. A. Memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari pengarang yang berbeda. B. Memberikan tes tambahan dengan tingkat kesukaran yang lebih tinggi. C. Memberikan tambahan sumber bahan tambahan yang lebih mendalam dan tingkat variasi yang tinggi berikut instrumen tesnya yang sesuai. Dan D. Memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari penerbit yang berbeda. Oke teman-teman, silahkan di pause dulu. Kalau udah, jawaban yang tepat yaitu C. Memberikan tambahan sumber bahan tambahan yang lebih mendalam dan tingkat variasi tinggi berikut instrumen tesnya yang sesuai. Jadi teman-teman, nah di sini maksud dari pengayaan itu memperkaya atau mengembangkan materi. Jadi biasanya dalam satu bab itu misalkan ada waktu tersisa, itu guru biasanya memberikan tambahan sumber bahan yang mana tujuannya itu untuk memperdalam materi tersebut sehingga ketuntasan belajar optimal itu tercapai. Jadi jawaban yang tepat yaitu C. Nomor 3. Bentuk penilaian yang menghendaki peserta didik menampilkan sikap menggunakan pengetahuan yang diperoleh dalam pembelajaran dalam melaksanakan tugas disebut penilaian A. Pretest,
B. Post test, C. Autentik, dan D. Non autentik. Oke teman-teman, silahkan di post dulu. Kalau udah, jawaban yang tepat yaitu C. Autentik. Oke teman-teman, jadi di sini teman-teman cukup pahami aja ya. Kalau untuk yang A, pretest itu penilaian yang dilakukan sebelum materi disampaikan. Jadi tujuannya apa? Supaya guru mengetahui sejauh mana pengetahuan siswa tentang materi yang akan diajarkan. Kemudian untuk yang post test itu penilaian yang dilakukan guru setelah pelajaran disampaikan. Nah, kalau untuk ini tujuan penilaian post test itu untuk mengetahui seberapa persen siswa sudah memahami pelajaran yang disampaikan. Sedangkan untuk penilaian non autentik itu penilaian yang seperti tes, kemudian ulangan harian, ujian, dan sebagainya. Jadi jawaban yang tepat yaitu C. Autentik. Nomor 4. Lingkup penilaian hasil belajar mencakup beberapa kompetensi, yaitu A. Kompetensi spiritual dan kompetensi sikap, B. Kompetensi inti dan kompetensi dasar, C. Kompetensi sikap spiritual, kompetensi sikap sosial, kompetensi keterampilan dan kompetensi pengetahuan, dan D. Kompetensi sikap sosial. Oke teman-teman, silahkan di post dulu kira-kira jawabannya yang mana. Kalau udah, jawaban yang tepat yaitu C. Kompetensi sikap spiritual, kompetensi sikap sosial, kompetensi keterampilan, dan kompetensi pengetahuan. Oke teman-teman, bagi teman-teman yang sudah pernah mengajar pasti udah tahu kalau Kurtilas itu kompetensinya itu paling lengkap. Dan bagi teman-teman yang belum pernah mengajar, ini wajib diketahui ya teman-teman. Jadi pada dasarnya itu kompetensi dalam pembelajaran itu ada 3. Yang pertama kognitif atau pengetahuan, kemudian afektif atau sikap, dan yang ketiga psikomotorik atau keterampilan. Nah, tapi di sini ditambahin lagi yaitu kompetensi konatif atau sikap spiritual. Jadi jawaban yang tepat yaitu C. Nomor 5. Konsep menyodorkan berbagai situasi kepada siswa dan mendorong siswa untuk menyelidiki, mencari jawabannya adalah konsep dan strategi A. Discovery learning, B. Inductive learning, C. Inquiry learning, dan D. Cooperative learning. Oke teman-teman, silahkan di pause dulu kira-kira jawaban yang mana. Kalau udah, jawaban yang tepat yaitu C. Inquiry learning. Jadi teman-teman, sebagai guru profesional pasti dituntut untuk menguasai berbagai model atau strategi pembelajaran. Nah, sebenarnya model atau strategi pembelajaran itu banyak banget ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa nyari sendiri di Google, tapi ini saya tampilkan yang ada di sini aja, yang A, B, dan D. Nah, ini teman-teman silahkan di pause saja dulu, kemudian dibaca dan dipahami buat pengetahuan teman-teman aja. Siapa tahu nanti soalnya keluar model atau strategi pembelajaran yang sesuai pengertian yang ada di sini. Oke, nggak usah saya bacain ya teman-teman. Nomor 6. Teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran memiliki 3 fungsi utama yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran, kecuali A. Teknologi sebagai alat bantu bagi siswa dalam pembelajaran, B. Teknologi sebagai ilmu pengetahuan atau sains, C. Teknologi sebagai bahan dan alat bantu pembelajaran atau literasi, dan D. Teknologi sebagai alat pengembangan produk. Oke teman-teman, silahkan di pause dulu kira-kira jawabannya yang mana. Kalau udah, jawaban yang tepat yaitu D. Teknologi sebagai alat pengembangan produk. Oke teman-teman, di sini pertanyaannya kecuali ya, jadi teman-teman bisa dibaca aja. Jadi ada 3 fungsi utama teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Jadi jawaban yang tepat yaitu D. Oke teman-teman, itulah tadi pembahasan soal SKB untuk hari ini, dan tetap semangat
Dan jangan lupa like, share, and subscribe. Goodbye.